Welcome to my channel Robby Raputra Official. Di sini dimana teman-teman Robby akan menceritakan tentang pengalaman dan mendapatkan ilmu di KKN kemarin pada tanggal 10 Januari sampai dengan 20 Februari 2022. Nah, di sini kami mendapatkan kelompok 149, hampir saja kelompok terakhir ya. Kami ditempatkan di Banyuasin 3, tepatnya di Desa Tanjung Agung, Banyuasin 3 ya. Nah, KKN ini adalah angkatan ke-76 UIN Raden Patah, Palembang. Oke, sebelum Robby akan menceritakan terlebih dahulu, Robby akan menjelaskan biodata atau tentang desa tersebut. Untuk yang pertama yaitu profil lokasi KKN. Nama desanya yaitu Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Batas wilayahnya ialah sebelah selatan Desa Pangkalan Panji, sebelah utara Desa Rimba Jaya, sebelah barat Kelurahan Kayu Arah Kuning, sebelah timur Desa Pangkalan Panji. Nah, letak geografisnya ialah dataran tinggi, Desa ke pusatan pemerintah 7 km, Desa ke pusat pemerintahan kabupaten 4 km, Desa ke pusat pemerintahan provinsi 42 km, dan luas dan batas wilayah desa 647 hektar. Wow. Iklim di sana yaitu sebagaimana dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan juga penghujan. Nah, kenapa disitulah banyak kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga kemarau ya. Baik, yang selanjutnya ialah visi dan misi Desa Tanjung Agung yang dikepalai oleh Pak Dodi Masrianto. Untuk yang pertama adalah visi, bersama menggapai Tanjung Agung suasana aman. Yang kedua misi, agama, sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa melalui TPA, pengajian, kesenian Islam, dan usaha memakmurkan masjid dan musola, serta merefleksikan toleransi antara sesama umat seagama dan juga antar agama, karena kejayaan umat terletak pada amal agama, dan pemerintah berusaha untuk memfasilitasnya. Bila agama diamalkan, dijamin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya makmur, banyak yang didapat dari hasil pengelolaan ekonomi di Desa Tanjung Agung, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, wisata, dan usaha-usaha yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat dan segala fasilitas umum terpenuhi. Yang terakhir adalah adil, selaku pelayanan masyarakat, pemegang kendali pemerintah yang berusaha semaksimal mungkin berada di tengah-tengah masyarakat, bersifat jujur, lurus, tulus, dan tidak memihak kecuali pada kebenaran, serta pembangunan dilakukan berkala prioritas dan merata. Yang selanjutnya adalah kearifan lokalnya. Yang pertama adalah sosial. Dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan dan adat istiadat maksudnya yang berlaku di lingkungan tersebut, dan bergaul atau mudah bergaul sehari-hari maksudnya. Kesatuan yang paling dekat adalah kekerabatan, yaitu kekeluarga
inti yang dekat dan kaum kerabat lainnya. Dalam masyarakat desa tersebut, organisasi telah tumbuh dari mereka dalam kehidupannya. Hal ini sangat terbukti dengan adanya organisasi sosial, yaitu seperti adanya Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, dan ibu-ibu PKK yang terus berorganisir dengan baik. Yang kedua adalah faktor ekonominya. Sebagian telah dipaparkan keadaan desa Tanjung Agung tersebut merupakan wilayah yang memiliki lahan kebun karet. Sebagian besar masyarakat desa Tanjung Agung tersebut bekerja sebagai petani, pengembala sapi, dan juga sebagai karyawan perusahaan ternama. Selain itu, masyarakat bekerja sebagai wirawasta, sebagian kecil bekerja sebagai honor, dan pegawai negeri sipil atau disebut PNS. Baik, yang selanjutnya adalah segi perbandingan bahasanya. Ini saya lebih akan menjelaskan perbandingannya dari bahasa Indonesia ke bahasa daerahnya. Untuk yang pertama adalah siapa. Kalau bahasa daerahnya itu hape. Yang kedua senang, deman. Yang ketiga adalah tidak ada. Bahasa daerahnya takate. Yang selanjutnya tidak. Yang bahasa daerahnya ide. Yang selanjutnya adalah nanti. Bahasa daerahnya age. Yang selanjutnya dulu. Bahasa daerahnya baholak. Yang selanjutnya adalah besok. Dalam bahasa daerah tersebut adalah hogi. Yang terakhir adalah iya. Itulah dari segi perbandingan bahasa Indonesianya dan juga bahasa daerahnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah dari segi budayanya. Yang pertama bahasa merupakan salah satu bentuk berkomunikasi, karena tanpa bahasa manusia akan kesulitan dalam berkomunikasi. Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia, maka beragam pula bahasa-bahasa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Di samping bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu, kita juga memiliki bahasa daerah, seperti contoh bahasa yang kita jelaskan tadi, antara bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah yang tadi. Yang kedua adalah religi atau agama. Berdasarkan data yang tercatat di desa Tanjung Agung yang kami ketahui, masyarakat menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda, seperti agama Islam, Kristen, dan Katolik. Yang selanjutnya adalah kesenian. Kesenian ini merupakan ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang-orang lain agar dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pelaku tersebut, di mana seluruh sejarah kebudayaan manusia pun ditandai dengan gerak dinamika jiwa seni, sebagaimana terungkap dalam berbagai karya seni. Kesenian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu seni rupa yang dapat oleh manusia yang dengan mata, dan seni suara yang dapat diminati oleh manusia dengan telinga. Kesenian yang ada di desa Tanjung Agung tidak berbeda jauh dengan kesenian yang ada di desa-desa lain seperti tarian, hadro, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa Tanjung Agung sudah mulai mengalami kemajuan. Dari awal mulanya bersifat tradisional dan perlahan-lahan berubah menjadi pengetahuan yang bersifat modern. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Agung tersebut, masyarakat desa Tanjung Agung dapat mengelola lahan pertanian dan perkebunan seperti karet dan lain-lain.
Dalam bidang pendidikan, masyarakat Desa Tanjung Agung sudah mengalami kemajuan karena masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan tidak hanya sebatas bangku sekolah dasar atau SD, akan tetapi tidak sepenuhnya anak-anak yang dapat menyelesaikannya karena disebabkan beberapa faktor, yaitu kekurangannya pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan, atau juga faktornya adalah uang atau faktor ekonominya. Yang selanjutnya adalah sedangkan untuk pendidikan yang bersifat non formal, tadi tidak ada kemauan dari anak itu sendiri untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Maksudnya tersebut ialah kemauan kemanusiaan tersebut itu terdapat diri sendiri, kemauan mereka mau kemana. Kalau mereka mau melanjutkan lebih tinggi, alhamdulillah. Kalau enggak, mereka bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya, sedangkan untuk pendidikan bersifat non formal, orang tua dan keluarga dari anak-anak di Desa Tanjung Aku yang berperan aktif dalam mendidik dan memberikan pengetahuan yang bersifat praktis. Hal ini juga berlaku seperti pengetahuan dalam hal cara menyadap karet, bertani, dan berkebun yang didapatkan secara turun-temurun. Sedangkan untuk mendapatkan ilmu keagamaan, masyarakat Desa Tanjung Agung tersebut mengadakan mengaji di tempat TPA atau musola, atau juga pengajian di masjid yang dipimpin oleh ustadz dan ustazah. Dengan adanya kegiatan pendidikan dan pengetahuan yang terus berkembang, masyarakat Tanjung Agung memiliki masa depan dan pemikiran yang cerah untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ialah tradisi. Nah, di sini ada tradisi. Tanam palang adalah tradisi di mana semua warga Desa Tanjung Agung melakukan pembacaan 2 kalimat syahadat dalam situasi berkeliling kampung. Tradisi diikuti mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Tradisi ini dipimpin oleh pemuka agama dan dilakukan 1 tahun sekali, bertujuan untuk mesucikan desa dan lebih mendekatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pelaksana program KKN angkatan 76. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaannya sebelum menceritakan pengalaman yang didapat di sana ya. Temanya adalah modernisasi beragama dan pengembangan budaya Islam Melayu pada tahun 2022. Bidang riset dan pengembangan. Kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang kami laksanakan di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, yaitu mengadakan serangkaian pengamatan atau observasi terhadap berbagai potensi atau penemuan yang ada pada lingkungan setempat, lalu dapat dikembangkan. Pengalaman ini dilakukan dengan menempuh berbagai metode, baik dengan mengumpulkan data-data, dengan mewawancarai kepada masyarakat sekitar maupun pengamatan langsung terhadap objek yang diamati ya. Dari hasil pengamatan dapat didefinisikan berbagai potensi dan penemuan yang dapat dijadikan sasaran program kuliah kerja nyata KKN angkatan 76 ini. Kemudian disusun skala prioritas untuk selanjutnya dijadikan sasaran KKN yang sesuai dengan potensi lokal dan kemampuan masyarakat sekitar, baik yang ada pada pelaksanaan program maupun masyarakat desa yang bersangkutan. Adapun beberapa potensi yang dikembangkan pada lokasi KKN berdasarkan hasil wawancara serta observasi secara langsung, antara lain danau dan taman yang akan dijadikan sebagai tempat wisata yang ada di Desa Tanjung Agung tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah petani karet.
Petani karet atau penyadap tanaman karet merupakan mata pencarian yang umum di desa Tanjung Agung. Nah, di sini adalah petani karet lebih dahulu pertama kali yang ada di desa Tanjung Agung tersebut. Baru keluarlah yang namanya peternakan, perkebunan, seperti itu ya, yang sekarang kami ada di sana. Terus penyadapan tanaman karet merupakan salah satu langkah penting dalam budaya karet. Pada dasarnya penyadapan adalah kegiatan pemutusan atau pelukaan pembuluh lateks sehingga lateks menetas keluar dari pembuluh lateks ke mangkuk penampung yang dipasang pada batang karet. Terlihat masih banyak hamparan karet di pinggir jalan. Untuk itu, potensi lokal ini alangkah lebih baiknya jika terus dikembangkan agar kelak warga desa setempat tidak kehilangan mata pencariannya. Yang selanjutnya adalah bentuk kegiatannya. Yang pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan yaitu mengajar di SD 19 Tanjung Agung. Nah, di sini banyak pengalaman yang aku dapatkan di sana, dan juga teman-teman sebagian yang senang yang mendapatkan pembagian kegiatan selama kami KKN di sana. Yang kedua adalah kegiatan mengajar TK. Walaupun aku belum pernah ke TK, tetapi setidaknya teman-teman ada yang senang dan juga ada yang enggak gitu. Yang selanjutnya adalah literasi rumah pintar. Nah, rumah pintar ini adalah merupakan dari kami untuk mengajar anak-anak di dalam rumah maupun di gedung serbaguna, karena untuk mengajar ini membutuhkan waktu 2 jam atau sejam kalau maksimalnya ya, untuk mengadakan kalau ada kegiatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu deskripsi proses kegiatan. Nah, di sini metode pelaksanaan program yang kami buat yaitu yang pertama adalah persiapan, perizinan, dan perencanaan kegiatan KKN. Yang kedua, melaksanakan mahasiswa terjun ke lapangan dan mengadakan rapat koordinasi serta pembuatan kelengkapan administrasi. Selanjutnya adalah evaluasi program, pembenahan akhir, dan pemantauan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya, menyusun laporan, pembuatan laporan sebagai rekomendasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Persyaratan tadi adalah metode, sekarang persyaratan anggota KKN. Yang pertama adalah persyaratan anggota KKN ini adalah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, tentunya yang ada di kampus-kampus misalnya. Untuk kampus UIN Raden Patah Palembang, itu khususnya untuk UIN Raden Patah Palembang. Untuk Unsri, itu adalah untuk mahasiswa Unsri, seperti itu. Yang kedua adalah kegiatan lapangan dilaksanakan selama 40 hari atau kurang lebih 3 sebulan ya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan KKN dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat atau disebut LP2M dengan tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan KKN Angkatan 76 tahun 2022. Yang kedua, merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengembangkan pelaksanaan KKN 76 tahun 2022. Nah, jadwal pelaksanaan program ini telah Robi sebutkan tadi, yaitu dari 11 Januari sampai akhir, yaitu 20 Februari 2022. Hasil kegiatannya. Baik, hasil kegiatan mahasiswa KKN UIN Raden Patah Palembang di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, kuliah kerja nyata KKN Angkatan 76 berbasis modernisasi beragama dan pengembangan budaya Islam Melayu. Yakni dari hasil KKN ini, mahasiswa dapat mengetahui banyaknya potensi lokal
pada sekitar wilayah Desa Tanjung Agung atau tempat kita KKN ya, Kecamatan Banyuasin 3, yang dapat menjadi suatu sarana masyarakat agar jika dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Karena lingkungan sekitar juga bersih dan keadaan masyarakat juga rukun, bersahabat, dan ramah. Dilihat dari sisi ekonomi, masyarakat Desa Tanjung Agung rata-rata mempunyai ekonomi menengah. Profesi sebagai penyadap tanaman karet dan pengembala sapi menjadikan warga Desa Tanjung Agung untuk tetap bekerja dan bertahan hidup, karena daerah Tanjung Agung ini terdapat tanah yang subur. Nah, dilihat dari sisi pendidikan, anak-anak Desa Tanjung Agung ini, Kecamatan Banyuasin 3, memiliki potensi baik dalam ilmu pelajaran maupun ilmu agama. Dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang antusias mengikuti lomba bidang keagamaan. Itu kami sudah pernah mengadakan lomba keagamaan, yaitu busana muslim. Tentunya nanti akan lebih bahas lomba-lomba yang ada pada KKN kemarin ya. Mereka sangat antusias ketika ada pembelajaran tambahan, yaitu rumah pintar. Nah, di situ banyak anak-anak yang ingin belajar di sana, yang dilaksanakan setelah pulang sekolah. Ya saja, dan dilihat dari segi keagamaan. Dari keagamannya, yaitu masyarakat Desa Tanjung Agung ini sangat berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan seperti pengajian dan kegiatan amal lainnya. Hal ini dapat membantu kami dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu keagamaan yang kami dapat di kampus kepada masyarakat Desa Tanjung Agung. Nah, nanti akan lebih bahas juga mengenai dari pengalaman-pengalaman dari rumah pintar dan juga yang lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang lebih bahas tadi. Dapat disimpulkan bahwa KKN pengembangan potensi berbasis kearifan lokal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mengembangkan aset yang dimiliki oleh desa-desa, baik dari sumber daya alam atau SDA maupun sumber daya manusia atau SDM. Mengembangkan minat dan bakat seorang anak melalui berbagai pendekatan tentunya membuat kami terus akan belajar bagaimana mendidik dan membina seorang anak yang nantinya bisa menjadi kebanggaan baik diri sendiri maupun di daerahnya atau juga untuk orang tuanya. Meskipun terhambat oleh pandemi, namun disinilah peran kami sebagai akademisi sangat dibutuhkan. Bagaimana agar kami terus memotivasi mereka untuk tetap semangat belajar dan terus berjaya meskipun dengan kondisi tidak begitu efektif ya. Selama proses kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN, pengembangan potensi berbasis kearifan lokal berjalan. Tentunya terdapat berbagai masalah serta kendala yang dihadapi. Disinilah peran mahasiswa dapat dilihat. Mahasiswa dituntut untuk tanggap dan menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar dan mampu menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Oke, yang selanjutnya adalah rekomendasi. Karena terbatasnya waktu dan kemampuan kami, maka tidak semua permasalahan yang kami temukan dapat terfasilitasi dengan baik. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi kepada semua pihak yang terkait dan memiliki kepedulian yang sangat mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Tanjung Agung, terutama yang berkenaan dengan pemberdayaan masjid. Dan rekomendasi ini antara lain adalah kepada para
perangkat desa Tanjung Agung untuk memperhatikan yang lebih pada masyarakat desa, untuk memperdayakan masjid serta menjaga keharmonisan masyarakat di desa. Kepada keseluruhan masyarakat, kelompok tani dan pengelola masjid di desa Tanjung Agung untuk memonitoring dan membimbing para warga agar semangat dan mempunyai komitmen dalam mengaktifkan kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan dan pertanian yang jenius. Kepada seluruh warga desa Tanjung Agung untuk terus semangat dan berjuang di jalan agama dan pertanian, yaitu dengan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut demi aktifnya kegiatan dengan memperdayakan di masjid. Namun bukan di masjid saja, sini ada tambahan, di musola tersebut cuman ada beberapa dua aktif dan waktunya, maksudnya adalah waktu sholat. Pertama itu waktu maghrib sama isya. Nah, disitulah harusnya musola juga mendapatkan keaktifan tersebut dari masyarakat. Nah, itu akan bahas kenapa itu belum aktif seaktif-aktifnya dalam waktu sholat. Oke teman-teman, itu saja yang lebih jelaskan tadi mengenai tentang broker kami dan juga menjelaskan apa profil dari desa tersebut. Nah, kalau ingin lebih ceritakan pengalaman yang akan diceritakan, jangan lupa request di kolom komentarnya, karena siapapun yang ingin pengen tahu pengalaman yang lebih jauh akan lebih ceritakan, walaupun tidak ada request, Robi akan tetap bikin video mengenai perjalanan KKN dan juga broker pengalaman yang telah kami lakukan di sana. Oke, itu saja yang Robi bahas dan Robi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.